yang saya hormati serta adik-adik, Mas, Mbak, anak-anak mahasiswa yang penuh semangat di pagi hari ini. Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen, materi saya akan lebih banyak kayaknya ke anak-anak, enggak apa-apa nggih, tapi ini juga bisa jadi pengayaan materi kepada kita semua. Untuk membuka pagi hari ini saya akan menyajikan film sepanjang 8 menit. Semoga ini bisa menjadi inspirasi terhadap materi yang akan saya sampaikan nanti tentang kuliah umum anti korupsi. Saya izin share screen sebentar, Pak. Saya ada tayangan. Semoga bisa terlihat ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Nah, ini. Sudah. Udah nih. Sudah. Suaranya sepertinya tidak terdengar, Ibu. Oh, bentar. Suaranya enggak terdengar dan putus-putus. Ya. Sudah, Pak, sudah paling keras ini. Oh ya. Mohon maaf, Bu, masih belum terdengar sepertinya, Bu. Ya memang belum ngomong kelihatannya memang. Atau mungkin saya bantu share screen, Bu, untuk linknya di YouTube nih. Iya, boleh sebentar, Pak. Saran. Saya ada beberapa referensi. Saya kira ini mungkin yang paling relevan, itu bisa nanti dibantu putarkan Pak Hulam ya. Saya share di chatbox ya Pak Hulam ya. Nggih, Bu. Ya, itu bisa langsung diklik dulu Pak sebagai pengantar. Monggo. Memang tidak banyak suara Bapak Ibu. Jadi kalau nanti tidak kedengeran suara, filmnya nggak banyak suara, nggih. Seperti film apa ya, bisu tapi tidak sepenuhnya. Sudah ada Pak Ulam? Nggih, sebentar, Bu. Sambil menunggu Pak Hulam, Bapak Ibu, mohon izin perkenalan. Saya dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya. Apabila Bapak dan Ibu yang memang ingin berkoordinasi, komunikasi yang berkaitan dengan tema-tema baik itu perempuan, anak maupun tentang tindak pidana, bisa nanti komunikasi dengan. Oke, ini sudah bisa, monggo silahkan Pak Hulam. Halo. Jangan lupa. Siap. Naikin anggaran vendor teman saya. Ya. Gampang lah. Siap. Nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu. Ya, baik, Pak. Siap. Ya, siap. email sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Ya, pasti. Siap.
Hmm.
Baik, filmnya sudah selesai ya, Pak Hulam. Iya, Bu. Ya. Jadi itu pengantar dari saya terkait dengan tindak pidana korupsi kepada Bapak dan Ibu atau Mas Mbak mahasiswa. Filmnya berjudul One Second. Ya, jadi betapa waktu itu punya masa bagi kita untuk membuat satu pertimbangan yang sangat tepat. Tadi ditunjukkan dari film One Second, betapa seorang ayah, saya langsung ayah ya, tidak hanya sekedar pejabat negara, karena tadi berkali-kali dia melihat foto anak-anaknya, apakah dia akan melakukan satu perbuatan yang dilarang, tidak hanya dilarang oleh hukum negara kita, tapi juga dilarang oleh, saya yakin hukum semua agama juga melarang, gitu ya. Ya. Itu pengantar dari saya. Film ini bisa jadi renungan. Saya memiliki beberapa link, beberapa film pendek tentang tindak pidana korupsi. Itu nanti bisa saya share karena saya cantumkan di dalam slide PPT. Saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Hari ini saya sekilas menyampaikan tentang apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana sih anak muda ini berjuang memeranginya gitu. Saya luar biasa mengapresiasi MKU dan kenapa kok saya tiba-tiba mau duluan begitu? Itu sebenarnya karena ada satu momen penting yang ingin saya sampaikan pada Pak Bambang. Tanggal 9 besok adalah hari anti korupsi. Jadi kenapa saya mau aja disuruh tiba-tiba duluan bahas korupsi, karena memang di tanggal 9 besok adalah peringatan hari anti korupsi sedunia. Jadi bagi saya ini momen yang tepat gitu bagi MKU untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa Untak Surabaya. Saya mulai dari definisi. Ada sekian banyak definisi tentang korupsi, mulai dari perbuatan yang bermaksud mendapatkan keuntungan dengan cara bertentangan. Kemudian ada yang mendefinisikan korupsi itu ya perbuatan curang. Korupsi adalah penggelapan uang. Korupsi adalah upaya menguntungkan diri sendiri. Ya, jadi definisi ini cukup banyak Bapak dan Ibu. Yang pasti memang korupsi itu ada berbagai macam jenis dan definisi tadi itu semua masuk di dalamnya. Ya, mulai dari menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau korporasi, menggunakan barang, uang, fasilitas milik negara, ya. Kemudian jadi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, kelompok, menggunakan barang. Nah, yang ketiga, merugikan negara. Nah, ini juga salah satu frasa yang penting Bapak Ibu. Merugikan negara. Jadi tidak hanya sekedar melanggar hukum, tetapi merugikan negara. Ya, untuk apa tadi kembali untuk keuntungan diri sendiri, kelompok dan seterusnya. Nah, sebenarnya konsep korupsi itu berada pada 3 hal itu. Saya tidak melakukan spesifikasi dalam definisi hukum pidana nggih, karena yang mengikuti kuliah umum ini beragam, tidak hanya dari Fakultas Hukum gitu. Jadi itu terkait dengan definisi korupsi. Yang pertama pasti bermaksud menguntungkan diri sendiri, ya, entah karena untuk dirinya, kelompoknya dan seterusnya. Ya. Kemudian perbuatan itu, ya, dengan memanfaatkan tadi fasilitas, kemudian sarana prasarana, termasuk jabatan dan kewenangannya. Ya, baru yang terakhir adalah merugikan negara. Nah, 3 hal ini cukup spesifik sebenarnya dibahas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Meski demikian ternyata ya Undang-Undang 2001 ini masih di
2001, betul 2001 masih dianggap kurang lengkap begitu kalau kita bandingkan dengan aturan internasional. Ya, nanti apa sih kurangnya nanti ada di slide saya Bapak Ibu. Nah, korupsi itu Bapak Ibu lebih identik dengan pejabat negara, yakni orang yang harus bertanggung jawab atas jabatannya. Ya, jadi konteksnya lebih ke pejabat negara, pejabat publik. Loh gimana? Berarti kalau ada orang nyuap, misalnya pengusaha menyuap, apa nggak kena? Tetap kena Bapak Ibu. Jadi dua-duanya tetap kena. Tapi memang terminologi tindak pidana korupsi adalah karena dilakukan oleh pejabat negara, oleh pegawai negeri atau oleh ASN atau oleh pejabat publik gitu. Nah, yang tadi saya bilang kelemahannya kalau di Indonesia apa? Pejabat publik itu dibatasi dengan ruang ASN atau dengan ruang pejabat negara yang diangkat, disahkan dan seterusnya oleh negara. Tetapi belum pada misalnya nih Bapak Ibu ketua partai, para pengusaha gitu. Nah, itu biasanya tidak menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi tapi menggunakan KUHP gitu ya. Meski demikian tetap sama, itu namanya tindak pidana korupsi. Ini ada keragaman definisi Bapak dan Ibu. Nanti saya lebih menjelaskan ke 7 jenis dalam tindak pidana korupsi. Bagaimana kita mengenali tindak pidana korupsi? Yang pertama bahwa sangat jarang korupsi itu dilakukan sendiri. Ya, pasti dia bersifat sindikat, mengajak orang lain begitu untuk melancarkan aksinya, apakah itu aksi penggelapan, apakah itu aksi penyuapan, atau memang aksi pemberian karena jabatan. Ya, pemberian karena jabatan tuh misalnya, oh karena beliau adalah pejabat perizinan daerah, mau mantu begitu, maka misalkan orang yang sedang punya urusan mau bikin rumah sakit atau fasilitas umum lainnya, memberikan hadiah. Nah, konteksnya ya karena beliau pejabat. Nah, ini juga bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah melibatkan lebih dari satu orang. Umumnya dilakukan rahasia kecuali ini sudah merajalela. Ini saya biasanya kasih contoh kalau ke anak-anak gitu. Kalau kalian ngurus KTP ya Rek ya, kamu ninggalin rokok dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ya. Itu sudah yang bagian dari tidak di bawah meja. Ya. Kemudian melibatkan elemen kewajiban atau yang berwajib dengan keuntungan timbal balik. Ini yang diharapkan di dalam korupsi. Ya, jadi ada pihak yang kemudian keuntungannya pasti timbal balik. Misalnya dalam kasus perizinan, dalam kasus lelang. Jadi tidak sekedar pengusahanya mendapatkan keuntungan, tetapi dari pihak yang melakukan lelang juga mengharapkan gitu ya sejumlah keuntungan. Kemudian keuntungan di dalam korupsi tidak selalu berupa uang. Nanti ada misalnya gratifikasi atau misalnya Bapak tidak diberi uang suap tetapi diberi tiket perjalanan umroh. Nah, itu juga bagian dari tindak pidana korupsi ya. Kadang tidak menyadari begitu ya, bentuknya sudah bermacam-macam. Atau misalnya dibantu diteleponkan mendapat pelayanan cuma-cuma, misalkan pelayanan perawatan kesehatan dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya mereka jadi orang yang melakukan tindak pidana korupsi berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di bawah pembenaran hukum, berupaya mempengaruhi keputusan, kemudian mengandung unsur penipuan. Ya, ini tidak hanya orang per orang, masyarakat, tapi juga badan publik, gitu ya. Kemudian tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Jadi sebenarnya yang ingin diruntuhkan adalah kepercayaan. Ya, makanya kenapa saya tadi memberikan film itu di depan sebagai pengantar bahwa bagaimana kita bernegosiasi dengan diri kita terhadap suatu perbuatan pelanggaran. Apakah kita akan melakukan pelanggaran atau tetap dengan prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, ini dasar hukumnya.
Jadi nanti silakan dibaca sendiri untuk Mas Mbak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa. Nah, ada beberapa tipe tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang pertama ini atau tipe 1, jadi tipe ini menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan korupsi itu harus korupsi, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya. Jadi berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, kalau tipe ini adalah menegaskan ada segala macam perbuatan yang di sana bisa korupsi atau bukan korupsi, tapi terjerat dengan pasal korupsi. Misalnya jenengan, Bapak dan Ibu dosen tidak ikut suap menyuap misalkan ya, tetapi waktu dimintai keterangan mangkir misalkan, nggak mau gitu misalkan, padahal tahu betul jenengan adalah satu-satunya saksi misalkan. Nah, yang kayak begitu nih maksud saya ya. Ini ada di tipe tindak pidana korupsi. Misalnya orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, bisa perusahaannya dan lain-lain, yang merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, dapat dipidana seumur hidup, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar. Jadi ini tipe 1 Bapak Ibu. Secara clear jelas memang ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Jadi hukumannya, kalau di dalam tindak pidana yang sifatnya khusus seperti korupsi itu, sudah mengenal hukuman minimum. Tapi kalau Bapak dan Ibu atau adik-adik mahasiswa membaca, tidak semua undang-undang itu pasalnya dilengkapi dengan hukuman minimum. Ya, kenapa pada tindak pidana khusus seperti korupsi kok dikasih pasal minimum? Nah, tindak pidana korupsi ini dikenal juga dengan extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa, ya, di mana perlu ada treatment atau prosedur khusus untuk menjerat para pelaku atau membuat jera pelaku. Termasuk juga bagaimana penegak hukum nggak main-main dalam melakukan penegakan. Jadi hakim misalnya nggak boleh juga memutuskan di bawah pidana penjara yang paling singkat ini. Jadi seakan-akan memberikan batasan yang jelas kepada hakim. Jadi dalam hukum kita nggak semuanya, nggih, Bapak Ibu, ada hukuman minimumnya. Ini tindak pidana korupsi yang tipe 2. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang melekat pada dirinya karena jabatannya, karena kedudukannya, ya, sehingga merugikan negara. Jadi kalau yang pertama ini bukan karena jabatannya, Bapak dan Ibu, tapi memang untuk tujuan memperkaya diri sendiri, pasti merugikan keuangan negara. Kalau yang kedua, ada highlight pada menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan maupun sarana karena dia punya jabatan, karena dia punya kedudukan. Misalnya karena dia kepala dinas, kepala daerah, dan lain-lain begitu, menyalahgunakan kewenangannya untuk, ya ini kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu, memenangkan misalkan ya, atau meminta bagian dari saudara, famili, dan lain-lain misalkan untuk diikutsertakan dalam kegiatan tertentu yang mendapatkan fasilitas tertentu dan lain-lain. Kemudian tindak pidana korupsi tipe 3. Nah, ini yang tentang penyuapan, penggelapan, rakus, ya, kerakusan. Memang bahasanya di sana extortion atau bahasa Belandanya keverlach. Itu ada bersifat kerakusan, perbuatan yang berkaitan dengan borongan, tender, berkaitan dengan rekanan, itu tipe 3 Bapak dan Ibu. Biasanya ini yang dengan orang luar atau pihak luar. Kalau yang pertama tadi kan karena dirinya secara langsung mau melakukan. Nah, yang tipe 4 ini korupsi yang berupa percobaan. Jadi di dalam tindak pidana korupsi itu, meskipun masih mencoba, maka dianggap sebagai perbuatan selesai.
Jadi dalam tindak pidana, dalam hukum pidana itu ada namanya delik selesai atau delik belum selesai. Jadi misalnya perbuatan itu belum selesai dilakukan, begitu Bapak dan Ibu, kemudian tidak dilanjutkan. Nah, atau bisa disebut masih percobaan. Nah, kalau dalam tindak pidana korupsi itu, percobaan korupsi itu dianggap sebagai perbuatan yang selesai. Jadi dapat dihukum meskipun itu masih percobaan. Misalnya udah koordinasi nelpon sana sini misalkan ya untuk memarkup misalkan proyek pembangunan jalan. Tapi belum pelaksanaannya. Nah, itu sudah bisa Bapak dan Ibu. Kalau di dalam tipe 4 tindak pidana korupsi. Kemudian pembantuan, jadi membantu bagaimana terjadinya korupsi atau mengikuti atau adanya permufakatan jahat, jadi ikut serta juga bagaimana terjadinya korupsi, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia. Kemudian yang tipe terakhir, bukan murni tindak pidana korupsi, tapi berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Misalnya, maksimum 300 peserta. Maksimum. ya, misalnya adalah dengan sengaja merintangi penyidik, merintangi KPK atau merintangi polisi begitu ya, untuk melakukan penyidikan. Misalnya waktu mau penangkapan dan lain-lain, terlibat di dalam menyembunyikan pelaku. Nah, ini masuk di sini Bapak dan Ibu. Jadi, misalnya Mas Mbak, ayahmu, ibumu, misalnya pejabat negara, memang nggak ikut korupsi, tapi ketika mau ada proses hukum, menghalang-halangi, ikut menyembunyikan pelaku, dan seterusnya. Nah, itu masuk tipe 5. Ya, jadi bukan perbuatannya langsung korupsi, tapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana lainnya cukup banyak Bapak dan Ibu jenisnya. Tidak hanya yang nomor 1 dan nomor 2 begitu. Juga ada misalnya menghilangkan barang bukti, menjual, menyamarkan barang bukti, ya, dan seterusnya. Termasuk di dalam tindak pidana korupsi itu ada penyebutan tindak pidana pencucian uang. Misalnya ini saya kasih contoh Pak Gulam aja ya Pak ya. Mohon maaf. Misalnya Pak Gulam karena misalnya nih mendapatkan suap sebesar 1 miliar dan ketika mau dimasukkan ke rekeningnya Pak Gulam kan ketahuan nih nggak mungkin nih dalam 1 bulan tiba-tiba ada pemasukan 1 miliar. Nanti kalau Pak Gulam harus laporan harta kekayaan ya LHKPN itu ya Pak ya yang tahunan gitu ya kan pejabat negara atau pegawai negeri biasanya wajib melakukan pelaporan. Nah, itu kan memunculkan kecurigaan. Nah, Pak Gulam ini menyamarkan harta kekayaannya yang 1 miliar tadi. Dengan cara apa? Dengan cara dicuci. Nah, istilah ini biasanya Mas Mbak mahasiswa mengenalnya dengan istilah pencucian uang. Nah, gimana cara mencuci uangnya itu? Oh, ditanamkan sebagai saham. Dibelikan rumah atas nama istri. Dibelikan mobil atas nama anak, dan lain-lain. Ya, masuk di dalam pencucian uang nantinya. Nah, itu juga bagian dari tindak pidana korupsi. Oke. Nah, tindak pidana korupsi itu jenisnya apa saja? Nah, ini yang saya sebut bentuknya apa sih? Gitu. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Nah, itu misalnya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Misalnya nih Bapak Ibu, lagi ada promo barang, misalkan mobil atau apa gitu. Wah ini nggak cukup duitnya, ya udah deh bantu dicicilkan dari uang negara, misalkan. Nah ini muncul Bapak Ibu, itu menjadi salah satu jenis modus dalam tindak pidana korupsi. Ya, jadi merugikan keuangan negara. Nah, apakah merugikan keuangan negara itu selalu fasilitas? Selalu fasilitas belum tentu, tapi bisa uang, bisa fasilitas, bisa sarana, bisa macam-macam Bapak dan Ibu. Misalnya karena pembangunan jembatan, misalkan ya, ada markup dan lain-lain,
yang spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan grade yang ditentukan, itu tentu juga merugikan keuangan negara. Misalnya saya kasih contoh kalau di mahasiswa, itu membangun Suramadu misalkan dengan nilai 50T misalkan untuk masa kekuatan 100 tahun atau berapa tahun. Tapi kalau kemudian diturunkan spesifikasinya, speknya, kualitasnya karena korupsi, berarti kan ketahanannya tidak lagi 100 tahun, tapi berkurang. Nah, di tahun keberapa harus membangun kembali dengan harga-harga yang berbeda. Nah, perhitungan-perhitungan seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari bagaimana menaksir kerugian keuangan negara. Jadi ada banyak hal Bapak dan Ibu yang dihitung dalam kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Ini sudah jelas pemberian uang baik secara langsung atau melalui transfer dan lain-lain untuk meloloskan kepentingan tertentu. Misalnya kasus daging sapi, daging Australia, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar. Yang paling ramai dulu penyebutannya kasus LHI. Bapak ini adalah salah satu petinggi partai politik yang kemudian juga terkena kasus korupsi. Nah, ini yang jadi pengkritisan bahwa penggunaan atau jual beli kewenangan itu belum diatur di dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga beliau saat itu lebih dimasukkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara dan lain-lain gitu. Nah, itu contohnya. Jadi menerima suap. Jadi misalnya begini, kalau mau lolos tender hubungi beliau gitu. Nanti beliau itu yang akan memberi arahan dan lain-lain. Nah, beliaunya ini kemudian membuat transaksi kembali, Bapak dan Ibu. Itu yang berkaitan dengan suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, jadi karena jabatannya melakukan penggelapan, kemudian pemerasan, memotong honor, kemudian memotong biaya-biaya yang seharusnya diterimakan oleh pegawai dan seterusnya atau pihak lain, menaikkan tarif, nah itu termasuk di dalam pemerasan. Ya. Jadi bukan pemerasan yang sifatnya melakukan kekerasan saja, tetapi ini bisa berlindung di dalam aturan. Nah ini khusus gitu ya, jadi tidak selalu berbentuk kekerasan, tapi juga tadi ya berlindung di dalam aturan. Jadi membuat aturan yang kemudian menaikkan tarif, dan seterusnya. Perbuatan curang, saya kira ini sudah jelas, jadi melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lebih. Benturan kepentingan atau konflik of interest, yakni semacam membuka peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan kelompoknya. Misalnya, untuk tender, dia beritahukan kepada rekan-rekan tertentu spesifikasinya agar misalnya ya mengikuti dan bisa lolos. Atau aturan tendernya sudah disiapkan, nanti diarahkan speknya kayak apa yang itu memang hanya dimiliki oleh ya orang tertentu yang dia sudah tahu begitu. Nah, itu juga bagian dari benturan kepentingan. Dan terakhir adalah gratifikasi atau pemberian. Nah, saya mau memberikan penekanan kepada gratifikasi. Nah, pemberian yang kayak apa sih gitu? Misalnya Mas Mbak nih mau ujian skripsi, terus bawa gitu ya, bawa tiket apa tadi Mas? Tiket umroh tadi ya, bawa tiket umroh ke dosennya. Nah, itu masuk mana? Masuk gratifikasi atau pemberian. Nah, apakah begitu gitu ya? Nah, gratifikasi itu sebenarnya adalah pemberian atau banyak orang menyebutnya juga hadiah begitu. Nah, hadiah atau gratifikasi atau pemberian yang diatur sebagai delik korupsi atau sebagai perbuatan pidana korupsi adalah gratifikasi yang diterima, jadi benar-benar udah diterima nih di tangan gitu ya, atau pernyataan menerima. Barangnya belum didapat nih, Mas Hulam nih, Pak Hulam belum dapat nih barang, tapi udah di WA dan udah menyatakan terima kasih, saya terima hadiahnya gitu ya. Nah, itu sudah termasuk korupsi meskipun belum terima ya Pak Hulam ya. Pak Hulam belum pegang di tangan gitu ya. Tapi melalui WA udah bilang. Nah, itu sudah perbuatan itu Pak Hulam. Kalau dalam korupsi ya.
Nah, itu yang pertama. Jadi harus benar-benar sudah ada diterima. Yang kedua, penerimanya adalah pejabat negara atau ASN. Ya, pejabat negara atau ASN. Kemudian yang ketiga, dianggap suap bila berhubungan dengan jabatan. Nah, ini yang bisa diperluas maknanya Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalau yang nomor 2 itu kan strict berarti harus ASN. Gimana kalau misalkan dalam konteks kita ya sebagai pendidik, gimana nih kita bukan PNS, mungkin Bapak Ibu dosen ada yang PNS, misalkan kita bukan PNS, tetapi ini adalah bagian dari integritas. Ya, bagaimana kita menegakkan nilai-nilai kejujuran. Gitu. Kenapa mahasiswa kok memberi sesuatu? Memberinya kok hanya kepada dosen pembimbing skripsi? Karena waktu ujiannya mepet mau berakhir. Lah ini, Mas Mbak mahasiswa ya. Kalau anak hukum itu ya udah kenal biasanya istilah, aduh itu gratifikasi tuh ngasih-ngasih. Udah mau ujian mepet biar di ACC. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya kalau di sini konteksnya kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu emang jelas ya gratifikasi dianggap suap bila berhubungan dengan jabatan. Ya. Nah, kan kalau di masyarakat Indonesia itu udah biasa bawa-bawain gitu ya, atau budaya-budaya seperti itu apa gratifikasi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama gitu. Bahwa pemberian karena jabatan, maka itu tentu ada tendensi khusus. Nah, ini yang sebenarnya mempengaruhi integritas. Ini yang harus dihindari begitu kalau menurut tindak pidana korupsi gitu. Sehingga dalam aturan gratifikasi itu ada kewajiban melaporkan sebelum 30 hari sejak menerima gratifikasi. Itu sebagai bagian dari kesadaran kita bahwa enggak semestinya saya menerima. Itu menunjukkan kejujuran kita, menunjukkan itikat baik kita. Makanya kalau misalnya gini, kok itu ada ya anggota DPR nggak ditangkep-tangkep? Padahal kayaknya dia dapat. Bisa jadi ketika dapat dia langsung melaporkan Bapak Ibu. Saya ada contoh saat itu Pak Jokowi menerima gitar kalau nggak salah dari saya lupa apa Sting atau siapa. Ya itu kan seperti itu. Ini udah 5 hari, ini udah 2 hari kok nggak lapor KPK gitu ya saat itu ya. Nah itu kemudian melaporkan ke KPK karena tadi ya menghindari gratifikasi. Jadi pemberian, beliau diberi karena jabatannya sebagai presiden. Coba kalau nggak jadi presiden kira-kira diberi gitar nggak gitu kan ya. Nah bentuk gratifikasi itu apa saja? Memberi uang, barang, diskon, nih karena dosennya langsung didiskon gitu, tapi lulusin ya Pak, lulusin ya Bu, nah ini gratifikasi itu namanya. Memberi komisi, semacam tips dan lain-lain karena jabatan, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas perjalanan wisata, termasuk tadi fasilitas penginapan tuh kayak hotel dan lain-lain begitu, fasilitas pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi di Indonesia memang hanya disebutkan ini Bapak Ibu. Dan diberi satu pasal yang begitu begitu longgar gitu, fasilitas lainnya. Karena tidak tahu nanti apa bentuk yang mau diberikan. Ya, jadi ada frase namanya fasilitas lainnya. Nah, yang ramai di Indonesia itu misalnya begini. Pak Hakim sedang menyidangkan suatu kasus. Pak Hakimnya diberi uang mental, nggak diterima, nggak mau begitu. Tapi ternyata ketika Pak Hakim dibukingkan hotel beserta dengan perempuan cantik, kok Pak Hakimnya luluh. Nah, apakah ini korupsi kan begitu? Di Indonesia ini biasanya sering disebut dengan gratifikasi seksual. Lah terus gratifikasi seksual tuh masuk mana? Di undang-undang nggak ada gitu kan? Ya, nah ini pernah ada kasus di Indonesia, memang tidak spesifik menyebutkan gratifikasi seksual atau tidak spesifik menggunakan istilah itu begitu, tetapi di dalam proses sidang itu menyebutkan bahwa telah memesankan hotel atau penginapan yang dilengkapi dengan, nah di situ ya Bapak Ibu ya. Nah itu pada beberapa kasus pada pejabat negara kita. Gitu.
Itu penekanan saya di gratifikasi karena biasanya paling banyak mahasiswa ada di ruang-ruang ini gitu. Kemudian apa sih yang menjadi titik tekan kita sebagai para pendidik, kemudian bagian dari sivitas akademik, begitu termasuk mahasiswa, tenaga kependidikan gitu. Melihat fenomena korupsi itu, jenis-jenisnya kayak begitu, contoh dan bentuknya seperti itu, maka negara kita meluncurkan 9 nilai anti korupsi. 9 nilai itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sifat yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini sebagai fondasi dari nilai anti korupsi. Karena sifat jujur, disiplin, dan tanggung jawab itu akan menghasilkan atau akan muncul dalam sikap yang adil, berani, dan peduli. Nah, dari sikap ini maka memunculkan etos kerja keras, mandiri, sederhana. Ini menjadi bagian dari 9 nilai anti korupsi. Jadi yang biasanya kalau nilai anti korupsi itu selalu jujur. Nah, ternyata tidak hanya itu. Ya. Ada link film nanti bisa dilihat sendiri gitu, ada link-linknya. Misalnya bagaimana mahasiswa atau di film itu ada siswa gitu ya. Dia korupsi waktu. Jadi misalnya masuknya jam 7. Tapi kemudian jamnya karena dia sudah ditutup pintu gerbangnya, jamnya dimundurin 5 menit, baik di jam di arloji, jam di HP, dia bilang ke penjaga gerbangnya, ini masih jam 7 kurang. Penjaga gerbangnya, di jam saya sudah jam 7 gitu. Nggak bisa Pak, HP adalah jam internasional, yang benar adalah jam di HP. Ini maklum ya, ini anak modern zaman sekarang, terus ngasih tahu Pak Satpam dengan cara begitu. Nah, ini bagaimana kemudian ada cross cutting, ada kaitan antara kejujuran dengan kedisiplinan. Ya, baru naik dalam tanggung jawab dan seterusnya. Jadi ini adalah 9 nilai anti korupsi yang saya yakin 9 nilai ini diajarkan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari oleh orang tua kita, tapi dalam seluruh mata kuliah, karena ini adalah nilai dan karakter Untak Surabaya. Ini beberapa slide terakhir saya. Bagaimana tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pencucian uang. Tadi misalnya, biar nggak ketahuan kalau ini dapat suap, kalau ini menggelapkan uang negara, dan lain-lain, duitnya dicuci. Jadi dari duit haram dicuci jadi duit halal. Namanya pencucian uang, Bapak-Ibu. Misalnya duit hasil berjudi, duit hasil merampok, dan lain-lain, dikamuflasekan melalui tahapan-tahapan tertentu menjadi seakan-akan uang yang halal. Itu namanya pencucian uang, ada undang-undangnya sendiri. Seingat saya Undang-Undang 8 tahun 2010. Nah, di dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, jadi hasil korupsi terus dicuci begitu, ada asas atau ada prinsip bahwa ada praduga bersalah. Nih prinsip nomor 1. Jadi bukan praduga tak bersalah. Kalau di dalam hukum itu kan orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim tetap. Tapi kalau di sini justru dibalik. Harus diduga bersalah. Ya. Sehingga dia harus membuktikan kalau dia nggak bersalah. Jadi dibalik Bapak Ibu. Sehingga benar-benar tadi film pertama. Benar-benar hati nurani kita yang diketuk di sini. Asas praduga bersalah. Jadi disuruh membuktikan bahwa harta itu adalah harta halal. Ya, ini di tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan semuanya itu dilakukan dengan prosedur khusus, ya, atau biasanya disebut ada lex specialis begitu ya. Jadi menggunakan aturan khusus, yakni aturan tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi ada prosedur yang berbeda begitu dengan prosedur hukum pidana pada umumnya. Kemudian ada asas pembuktian terbalik, yakni terdakwa harus membuktikan asal-usul hartanya. Jadi misalnya
didakwa begitu terhadap korupsi, kemudian nggak ngaku, uangnya udah nggak ada nama dia dan lain-lain. Kemudian hakim mencurigai bahwa ada pencucian uang, maka hakim meminta gitu ya dilakukan misalkan ya pembuktian terbalik gitu. Jadi dia harus membuktikan dari mana asal hartanya itu. Dan khusus tentang korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, ada asas in absentia. Pemeriksaan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri terdakwa itu bisa dilakukan. Karena biasanya kan harus menunggu gitu ya. Dan sampai jangka waktu tertentu gitu kan. Atau nanti dianggap bahwa tidak berkelakuan baik dan seterusnya. Tapi justru di tindak pidana korupsi ini bisa tetap dilanjutkan. Tuh. Kemudian ini modus-modusnya saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Modusnya apa saja. Jadi tidak hanya tentang menggunakan pengaruh, mengintervensi, membujuk, kemudian memalsukan kwitansi, memerintahkan bawahan untuk mencairkan anggaran tidak sesuai peruntukan, kemudian bersepakat terhadap aset tertentu untuk ini melakukan ruslah dan seterusnya. Ya, ini cukup banyak. Ini yang saya tuliskan hanya 12, tapi sebenarnya ada lebih dari 20. Terus bagaimana dengan kita sebagai kaum muda, ini khusus adik-adik mahasiswa? Yang pertama belajar membiasakan 9 nilai anti korupsi tadi. Nah, kalau kami sebagai dosen, ini kita lekatkan dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Bagaimana kejujuran, bagaimana disiplin, bertanggung jawab, dan seterusnya. Memahami, menerapkan, kemudian menanamkan pada diri bahwa prestasi adalah hasil kerja keras, bukan potong kompas. Karena korupsi itu potong kompas. Kepengen mendapatkan hal yang besar dengan cara yang menghalalkan segala cara, dengan cara-cara yang tadi ya, busuk dan lain-lain. Ya, itu definisi dari korupsi tadi. Hati-hati terhadap kata solidaritas pertemanan yang itu nyerempet-nyerempet pada korupsi. Ini biasanya mahasiswa. Kamu kan temanku, bantuin gitu ya. Nah, ini hati-hati betul ya. Hati-hati, kamu kok nggak solidaritas sih gitu. Ya, padahal itu nyerempet-nyerempet perbuatan korupsi. Ini adik-adik hati-hati ya. Misalnya mau curang berjamaah gitu ya dan seterusnya. Ikuti edukasi-edukasi anti korupsi, buat aksi nyata anti korupsi. Misalnya kalau dulu di sekolah-sekolah ada kantin kejujuran gitu ya. Jadi kalau di situ nggak ada penjaganya, jadi kalau ambil sesuai harga harus bayar sesuai harga misalnya. Atau aksi-aksi nyata lainnya. Jadi misalnya ya kalau EAS ya udah semua HP, buku catatan semua ditaruh di tas, taruh di depan, ya kerjakan semampunya dan seterusnya. Berani lapor terhadap kecurigaan. Nah ini saya lebih khusus karena banyak kan di anak muda rata-rata itu juga digratifikasi. Jadi kalau misalnya tahu orang tua gitu ya itu tiba-tiba gajinya atau pendapatannya menjadi lebih besar padahal gaji biasanya tidak begitu, edukasi keluarga. Ya, kasih tahu ayah, papa, ibu dan lain-lain ya. Untuk apa? Untuk menghindari tindak pidana korupsi, khususnya yang gratifikasi. Mulai lakukan kegiatan positif dengan jejak digital yang positif gitu ya. Aktif di kegiatan akademik maupun kemahasiswaan, berani menjadi bagian dari kegiatan KPK. Jadi adik-adik mahasiswa jangan khawatir, KPK itu punya banyak lomba, punya banyak kegiatan yang bisa free gratis diikuti mahasiswa. Juga bisa dapat sertifikat. Kalau untuk Bapak dan Ibu dosen, KPK itu ada sertifikasi pendidik anti korupsi. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ikut rame-rame begitu. Gimana gitu ya. Jadi pendidik anti korupsi, kemudian ada sertifikasi dan lain-lain. Ada cukup banyak yang bisa kita ikutin Bapak dan Ibu. Kalau saya ikut SEPAK, saya perempuan anti korupsi. Nah, itu punya beragam seperti permainan edukasi. Mungkin kapan bisa saya bawa ke MKU. Tentang misalnya kalau misalnya melakukan perbuatan ini, penanganannya bagaimana, termasuk korupsi apa, itu ada. Jadi itu diberikan di saya perempuan anti korupsi, kemudian berani menjadi kader anti korupsi. Ya, kalau proyek ini tadi sama ya dengan contoh melakukan kegiatan. Ini beberapa referensi dan film. Saya kira nanti ini bisa saya berikan di chatbox materinya, sehingga nanti bisa diputer
dilihat gitu ya sebagai bahan tambahan mengenal tentang bagaimana menghindari perbuatan yang koruptif. Dari saya itu Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa, bila ada pertanyaan monggo dengan senang hati mari kita diskusikan bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baik, terima kasih Bu Afifah yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita ya, baik itu Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang mengikuti kuliah umum anti korupsi ini. Selanjutnya akan kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin di sesi pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman mahasiswa, atau jika mungkin kendala jaringan bisa diketik di dalam kolom komentar terkait dengan pertanyaannya. Atau ini juga terbuka diskusi bagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah umum. Iya Pak, boleh. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin Pak Bambang, Pak Zudi, Pak Wahyu, Ibu Dwi Agustia, dan Bapak Ibu lainnya monggo. Ya Pak Gulam, saya mau bertanya Pak Gulam. Oke, monggo Ibu Dwi Agustia. Ya, selamat pagi Bu Wiwi. Oke Bu. Ya, saya kira perkenalkan saya Bu Ida, Fakultas Vokasi Bu Wiwi. Oke Bu Ida. Ya, jadi tadi pada tahap awal tadi Ibu menyampaikan tentang tipe korupsi tipe 1. Ya, di mana di situ bagi mereka yang korupsi itu dikenai apa itu? Dia harus mengembalikan uang negara itu kalau nggak salah paling banyak sebesar 1 M. Oke. Ya, padahal kalau kita lihat sekarang ini korupsi itu tidak lagi M-an tetapi sudah triliunan. Iya Bu. Nah, kalau misalnya pasal yang diterapkan semacam ini, apakah saya kira orang barangkali akan nekat begitu. Mendingan saya korupsi triliunan, toh saya hanya mengembalikan misalnya 1 M. Itu barangkali orang yang tidak berpikir panjang, barangkali mungkin dia akan berpikiran seperti itu. Itu yang pertama, barangkali saya minta tanggapan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, seringkali kalau kita misalnya ikut serta dalam proyek pemerintah, saya beri contoh misalnya di Fakultas Vokasi itu dapat proyek misalnya SMKPK. Nah di situ kebetulan tahun ini kita mendapatkan itu di SMK, salah satu SMK yang ada di Madura ya, itu sebagai SMK yang dapat dana dari pemerintah, sedangkan kita dalam hal ini Fakultas Vokasi berfungsi sebagai pendamping. Nah, di situ di SMKPK yang ada di Madura itu, dia mendapatkan dana untuk pengadaan lab itu senilai sekitar 300, tapi untuk dengan pembangunan gedung, sedangkan untuk pengadaan lab itu sekitar kalau nggak salah 100-an juta. Nah, pada waktu itu pihak sekolah amat sangat senang gitu ya. Kemudian dia waktu itu sudah mencari di Shopee dengan uang sekitar 100 juta itu dia bisa memenuhi peralatan yang dibutuhkan oleh lab yang ada di sekolahnya. Nah, setelah itu kemudian mereka ini mau membeli barang itu di Shopee, ternyata tidak boleh. Karena apa? Pengadaan itu kan harus di tempat tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan alasan memberdayakan UMKM dan mempermudah pihak sekolah karena di situ sudah tidak ada lagi pajak, sudah tidak ada lagi tender. Alasannya pemerintah seperti itu. Sehingga
pihak sekolah nggak bisa beli sembarangan, misalnya ke Shopee atau apa, nggak bisa. Dia harus belinya di pihak tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga pada waktu saya ke sana memberikan pelatihan, pihak sekolahnya itu amat sangat kecewa begitu. Bahkan mereka bilangnya, wah, tahu begini Bu, saya nggak mau menerima proyek ini. Karena apa? Saya harus membayar barang, saya mendapatkan barang yang ternyata lebih sedikit jika dibandingkan kalau misalnya saya membeli di Shopee. Katanya pihak sekolah semacam itu. Nah, dari sini apa yang bisa saya tangkap ya, walaupun alasannya katanya pemberdayaan UMKM untuk mempermudah pihak sekolah supaya tidak perlu lagi tender, patut diduga gitu ya. Dalam hal pengadaan itu sebenarnya di dalamnya juga ada korupsi gitu. Entah itu korupsinya pengadaan barang itu entah 20% kah, entah 30% kah, itu saya kira patut diduga gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya sebagai pihak pendamping juga agak gelagapan juga gitu. Karena saya pikir pihak sekolah senang gitu akan mendapatkan proyek itu, tapi ternyata dia bilangnya, saya menyesal Bu mendapatkan proyek ini, karena ternyata saya tidak mendapatkan barang sesuai dengan yang saya inginkan, karena saya harus membeli di tempat X misalnya itu. Nah, barangkali di sini tadi Bu Wiwi mengemukakan bahwa sebagai anggota apa tadi SPAK ya. Nah, ini barangkali bisa dijadikan semacam masukan ya, bagaimana oke lah misalnya kita bisa saja menunjuk proyek pemerintah itu menunjuk pihak perusahaan tertentu, tapi mungkin jangan terlalu banyak dinaikkan gitu ya harganya, sehingga di sini ya kalau tujuan kita itu sebagai anti korupsi, jangan yang pemberi dana jadi juga pengen dapat tambahan duit juga, berarti kan ujung-ujungnya ini kan juga sebenarnya korupsi gitu. Saya kira itu Bu Wiwi pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apa langsung dijawab Pak Oke. Ulam atau Oke, bagaimana? silakan Bu, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Semoga bisa langsung Oke. dijawab. Iya, yang pertama Bu Dwi, salam kenal dan salam bertemu kembali kalau nanti di kampus. Iya Bu, jadi memang kita memiliki undang-undang itu di tahun 2001 Bu. Tentu ini sudah 22 tahun yang lalu begitu kan ya Bu ya. Sehingga perlu ada gitu update gitu. Nah, kalau di dalam hukum itu memang ada Bu aturan-aturan yang terbaru, tidak hanya di undang-undang. Seingat saya itu ada Perma tahun 2020 yang membagi atau mengklasterkan jenis apa ya Bu, kayak mana yang korupsi itu bagian dari korupsi berat, sedang, atau kategori-kategori itu ada Bu. Ya, jadi undang-undang itu tidak berdiri sendiri Bu. Nah, ini kalau di Perma, karena itu kekhawatiran yang saya yakin tidak hanya jadi kekhawatirannya jenengan, tapi kekhawatiran banyak orang begitu. Nah, itu di Perma tahun 2020 itu saya bukakan ya. Ini ada kategori berat kerugian negara itu lebih dari 100 miliar. Kategori paling berat itu Bu, paling berat lebih dari 100 miliar. Kalau kategori berat itu 25 sampai 100 miliar. Sedang itu 1 sampai 25 miliar dan seterusnya. Nanti paling ringan itu kurang dari 200 juta. Nah, ini kan agak hati-hati ya, Bu, karena dana hibah itu yang biasanya dikelola oleh dosen atau kampus, itu kan kadang di bawah 200 juta juga begitu. Bahkan sangat jarang sih, Bu, kita sampai 1 M gitu ya dalam satu hibah kan jarang. Kayak misalnya hibah penelitian dan seterusnya, itu kan rata-rata 20 seperti itu. Nah, itu bisa masuk kategori. Tetapi KPK biasanya hanya apa ya Bu? Hanya melakukan fokus pada pembidikan tindak pidana korupsi yang di atas 1 miliar.
Ya, nah terus gimana yang di bawah 1 miliar? Bukan tidak akan diatasi oleh KPK, itu tetap akan diatasi, tapi tidak menjadi prioritas. Jadi kalau ada istilah tebang pilih, ya saya bilang iya memang itu ada gitu ya Bu ya. Nah itu pun juga dipengaruhi oleh besar kecilnya kesalahan gitu, atau besar kecilnya dampak, tinggi rendahnya dampak gitu Bu. Jadi apakah ada dampak yang cukup tinggi begitu ya, dan keuntungan terdakwa juga cukup tinggi, atau misalnya dampaknya rendah, kemudian keuntungan terdakwanya juga rendah atau seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan hakim gitu dalam membuat keputusan gitu. Jadi benar Bu, kegelisahannya Ibu dulu juga jadi kegelisahan saya, tapi tidak sekecil itu begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, gimana ya itu kok korupsinya kayak begitu gitu. Jadi memang benar Bu, saat ini banyak sekali begitu ketika memberikan anggaran kemudian pihak pemberi anggaran pemerintah, tidak tahu apakah ini pemerintah pusat dan provinsi, daerah dan seterusnya, kemudian mengarahkan pada pembelian tertentu. Nah, mengarahkan pada pembelian tertentu yang mengarahkan lebih ke penunjukan rekanan tertentu, itu bisa masuk Bu di dalam konflik kepentingan. Ya. Nah, tapi apakah itu misalnya di konflik kepentingan itu akan naik menjadi korupsi atau tidak? Nah, itu yang perlu dibuktikan. Nah, bagaimana dengan batasan-batasan tadi? Kalau batasan-batasan tadi misalnya tidak boleh beli di Shopee karena harus ada misalnya ya Bu ya pembayaran pajaknya. Kan betul ya Bu ya. Kemudian misalnya ada yang modelnya harus open tender karena pengadaan. Ya memang itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau yang itu kita tidak bisa sebut sebagai bagian dari upaya korupsinya gitu. Tapi memang di dalam proses pembelanjaan anggaran negara itu juga harus menggunakan panduan peraturan Menteri Keuangan dan adanya unsur kehati-hatian. Nah, makanya di dalam unsur kehati-hatian itu biasanya kita apa ya Bu, ada pengecekan beberapa kali gitu. Dan kalau misalnya nih, kan udah dicek, misalnya di laporan kemajuan, di laporan akhir, baru nanti akan diperiksa. Nah, diperiksa, misalnya yang memeriksa inspektorat biasanya begitu kan ya Bu ya, akan diperiksa. Nah, apakah diperiksa ini akan otomatis bisa disebut korupsi gitu? Belum Bu, belum sampai di situ. Jadi inspektorat itu mengingatkan, memeriksa, kemudian kalau inspektorat melakukan temuan, nanti inspektorat yang akan meminta untuk dikembalikan saja dulu, dikembalikan gitu. Ya, sehingga nggak sampai di langkah berikutnya, yakni langkah hukum, Bu, di proses hukum selanjutnya. Nah, kalau jawaban saya seperti itu, Bu, gambarannya. Tapi kalau ditanya apakah, misalnya nih, kalau ada yang mengarahkan pada pembelian di orang tertentu atau badan hukum tertentu, nah itu bisa bagian dari konflik kepentingan. Apakah ini menciutkan nyali Bapak dan Ibu? Saya yakin iya tentu dengan keragaman syarat dan apa ya Bu, kondisi administrasi gitu. Tapi itu bagian dari kehati-hatian kita. Gampang-gampang susah memang, Bu. Pasti Ibu pernah mengelola dana hibah kan, Bu? Ya. Oke. Oke. Saya tanya, Nggih. boleh? Monggo, Saya Nggih. tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwi, saya juga ya mulai beberapa tahun yang lalu mengikuti aktivitas ini. Kemudian yang saya tanya, tadi belum disampaikan masalah bagaimana cara penanggulangan agar supaya tidak terjadi korupsi. Apalagi saat ini negara ini tidak dalam hal hukum, penegakan hukum itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jadi bagaimana penanggulangannya dan lain sebagainya. Yang penanggulangan baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hukum itu menurut informasi buku yang pernah saya baca sekitar tahun, sudah lama banget itu, sekitar tahun
70-an, awal-awal 70-an, itu Donald Black dalam bukunya Behavior of Law mengatakan bahwa pelaksanaan hukum itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pembuat undang-undang yang melahirkan undang-undang atau aturan hukum itu sendiri, kemudian masyarakat sebagai yang dikenai oleh hukum, dan berikutnya adalah pelaksana atau penegak hukum. Nah, ini itikat baiknya bagaimana? Ini loh. Yang kedua, yang ketiga, menurut saya masalah sanksi daripada perbuatan tindak pidana korupsi itu, menurut saya saat ini yang ada hanya ringan-ringan saja itu. Ringan-ringan saja. Iya, tidak berat sama sekali itu. Wah, semuanya bisa menyimpangi itu nantinya. Bisa dikorupsi lagi. Contohnya, saya dulu ketika saya aktif di tempat tertentu, sering ikut kegiatan aksi korupsi atau pembuatan rencana konsep peraturan perundang-undangan. Antara lain saya mengatakan pada waktu itu, kira-kira sekitar belasan tahun yang lalu lah, yaitu sanksinya diperberat. Jadi bukan sanksi-sanksi itu saja, tetapi juga kalau perbuatan tindak pidana anak itu dan seksual itu ada kebiri, ada sanksi tambahan, tidak tambahan. Sebetulnya di korupsi juga harus seperti itu. Ada pidana tambahan yang berat, bukan yang ringan-ringan saja seperti sekarang. Katakanlah bagi pejabat negara dicabut haknya sampai sekian tahun atau bahkan sampai seumur hidup, hak politiknya. Maaf, hak politiknya sekian tahun atau bahkan kalau berat sekali sampai seumur hidup. Kemudian hak bagi pengusaha. Susi, Hak politik ngapunten. itu bukan, ya. Mungkin Sebentar. bisa dipercepat, soalnya terbatas Ya, dengan waktu. sebentar lagi. Hak politik itu bukan hanya pejabat negara saja, tetapi sekarang ini banyak orang yang bergerak di bidang politik, ya sekalipun swasta ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira begitu. Jadi harus tambah berat atau sanksi hukumnya, dan ada sanksi hukum tambahan yang signifikan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ulam, G. Oke, monggo Bu. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana sih penanggulangan tindak pidana korupsi itu? Yang pertama bahwa ada penegakan hukum yang pasti Pak. Ya, penegakan hukum represif ini yang pertama bahwa ada ketegasan penegak hukum di negara kita. Nah, ketegasan ini yang pertama adalah adanya kelembagaan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni KPK. Jadi itu sudah dibuat di negara kita. Meskipun kita berduka, nggih, Bapak dan Ibu, karena ya ketua KPK gitu ya, justru melakukan korupsi gitu saat ini. Ini yang bagi saya duka bagi negara kita gitu. Jadi penegakan hukum yang tegas begitu Pak. Yang kedua adalah bagaimana aturan hukumnya. Jadi kalau menurut Lauren Friedman itu bagaimana kita menilai berjalannya atau bekerjanya hukum itu dari 3 hal. Yang pertama adalah para pembuat kebijakannya atau para pelaksananya. Jadi bagaimana legislatifnya, eksekutifnya itu bisa bekerja dengan integritas, berjalan dengan baik sesuai aturan. Atau yang kedua, substansi hukumnya. Dalam hal ini, bagaimana sih aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Dulu kita pernah punya aturan bahwa tidak ada pengembalian kerugian negara dengan yang cukup detail, misalkan bagaimana, atau tadi ya Bu ya, angka yang cukup besar tadi itu. Sekarang kita sudah punya itu. Artinya secara substansi harus berubah lebih baik. Baru yang ketiga adalah budaya hukum. Nah ini yang berat. Ya, ini bagian kita juga ada di nomor 3 ini. Jadi tidak hanya eksekutif, legislatif gitu ya, pembuat undang-undang, penegak hukum, tidak hanya itu nomor 1. Perubahannya tidak hanya di sisi ini, tapi di sisi aturan juga harus berubah.
gimana biar tadi dihukum seberat-beratnya, tidak melakukan lagi, dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, itu dari sisi hukum, Pak, dari sisi sistem hukumnya. Tapi sisi yang lain dalam penanggulangan tindak pidana korupsi itu ada aturan di situ, Bapak. Jadi kalau melakukan keberulangan, nah, akan ditambah sepertiga lebih berat, Pak. Jadi residif itu loh, Pak. Ya, hukumannya ditambah. Nah, itu juga ada, Pak. Kemudian ada pengembalian kerugian negara. Jadi tidak hanya dihukum kurungan atau penjara, tidak hanya didenda, tapi kerugian negaranya berapa? Nah, itu yang harus dikembalikan juga. Jadi tidak hanya dendanya saja, tapi ditambah mengembalikan kerugian negara. Nah, perhitungan kerugian negara itu yang cukup spesifik, Bapak dan Ibu, misalnya dalam jangka waktu berapa, dan seterusnya. Kemudian adanya hukuman mati. Di Indonesia itu masih penerapan hukuman mati, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang jadi pro dan kontra berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Saya kira itu terkait dengan penanggulangannya, Bapak dan Ibu, secara hukum. Nah, bagaimana yang tidak hanya dari sisi hukum begitu. Ya, kita lebih banyak melakukan edukasi anti korupsi kepada generasi muda, kepada pemerintah, dilakukan pemantauan berkala juga gitu. Ini saya kira bagian dari upaya gitu ya, penanggulangan korupsi yang sifatnya preventif. Jadi mencegah perbuatan melakukan korupsi. Dan itu dilekatkan gitu Bapak dan Ibu dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ketika pembelajaran ya kita lekatkan gitu contoh-contoh itu gitu. Kemudian saya kira itu yang menjawab pertanyaan Pak Zuhri. Zuhdi, mohon maaf. Pak Zuhdi, kemudian saya jawab beberapa yang di chatbox. Apakah hukuman sudah tepat bagi tindak pidana korupsi atau pada koruptor? Bahwa hukuman itu diputuskan oleh hakim dengan beragam dasar, begitu, tidak hanya dasar hukum, tapi juga kebijaksanaan atau hati nurani hakim, begitu. Dan dengan keragaman kasus yang ada. Nah, apakah hukuman bagi koruptor di Indonesia kurang garang gitu? Kalau kita memperbandingkan dengan beberapa negara tertentu, memang kita bisa menyebut kurang keras, Bapak dan Ibu. Misalnya di Cina itu hukuman matinya cukup tinggi, begitu pula dengan di Jepang ataupun di Australia. Jadi memang ada perbedaan saya melihat kengerian atau penderitaan yang diberikan itu berbeda-beda gitu. Kemudian Mungkin bagaimana? satu pertanyaan lagi, Bu. Oh, enggak, silakan. Ini saya kok langsung aja baca aja di chat. Enggak. Ya, silakan. Maksudnya satu pertanyaan untuk dijawab, Bu, di chatbox. Oke. Ini saya langsung baca yang di depan saya aja. Bagaimana peran media dalam pemberantasan korupsi? Apakah sudah cukup kritis dan berani? Kalau menurut saya media sekarang itu tidak hanya harus kritis dan berani terkait dengan kasus korupsi ya, tapi terkait dengan banyak hal, misalnya bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana menginformasikan bahwa korupsi itu bisa dicegah atau korupsi itu bisa ditelusuri. Jadi misalnya kalau dalam pengadaan barang dan jasa, kita boleh meminta informasi tentang bagaimana tendernya pengadaan barang dan jasa. Itu boleh diberitakan, boleh diinformasikan oleh media. Ya, jadi tidak hanya memberitakan berita-berita mungkin yang seperti di TV gitu ya, tentang ada yang pejabat yang sakit, lawatan atau kunjungan dan lain-lain, tetapi media perlu gitu ya, perlu untuk lebih kritis, tidak tebang pilih, sehingga yang diberitakan di dalam media itu ya semua gitu. Jadi tidak melihat korupsi ini dilakukan siapa, itu sama-sama diberitakan. Kemudian yang penting juga bagi saya adalah media juga perlu melakukan kajian. Jadi kajian itu tidak hanya pekerjaannya akademisi, tetapi juga media. Jadi sebelum melakukan pemberitaan tentang tindak pidana korupsi, perlu melakukan kajian-kajian sehingga itu bisa mengedukasi masyarakat. Jadi justru tidak melakukan misalnya unsur-unsur menggiring opini tertentu gitu ya. Tapi sebaiknya khusus melakukan edukasi, tidak hanya penginformasian. Apalagi
ketika proses hukumnya sedang berlangsung begitu. Mengharapkan media itu bersifat cover both side atau media itu mengakomodir begitu ya banyak pendapat untuk sama-sama disampaikan. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang cukup penting. Saya kira itu Pak Wulam yang bisa saya sampaikan, materinya akan saya share di chat box. Terima kasih. Halo Pak. Oke, sekedap. Baik, untuk teman-teman silakan bisa mengisi link di chat box untuk akses e-sertifikat. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas penyampaian materi pada pagi hari ini yang mengenai bagaimana secara umum pengertian korupsi, bentuk gratifikasi, tipe-tipe dan jenis korupsi hingga 9 nilai anti korupsi yang ternyata beragam, Bu. Dan saya meng-highlight adalah bahwa kita memang perlu menjunjung tinggi sikap atau karakter integritas ya dan agar supaya kita bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Yang mana ini juga cerminan dari salah satu dari 5 nilai basis Untak Surabaya. Baik, sebelum acara kita tutup akan ada sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, kami minta untuk bisa on cam sebentar agar bisa didokumentasikan oleh panitia. Silahkan bisa on cam teman-teman. Monggo Bapak Ibu bisa on cam juga. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Mungkin salam Pancasila nggih, Bapak Ibu dan teman-teman semua. 1, 2, 3. Untuk halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Afifah SPI SMH untuk waktu dan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman, saya Gula Maulana selaku moderator mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah mungkin atau kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan teknis sehingga teman-teman tidak bisa bergabung ke dalam Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Bu alamin. Wiwi. Matur nuwun, Bu. Barakallah. Amin. Barakallah. Amin, amin, Amin. amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Iya, Bu matur Wiwi, suwun sangat Bu Pak Wiwi. Wahyu. Sampai Terima jumpa di kasih. tema berikutnya. Saya mau ikut lagi. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.